Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diragukan bahwasanya nikmat aman, keamanan adalah nikmat yang sangat besar. Bahkan banyak ulama yang mengatakan nikmat terbesar setelah keimanan adalah nikmat keamanan. Oleh karenanya kita diajarkan setiap hari pagi dan petang minta keamanan. Di antara doa-doa zikir pagi petang, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku dan berilah ketenteraman dalam hatiku. Itu keamanan. Dan Nabi SAW setiap melihat hilal datang, Nabi SAW berkata dengan doanya, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa bi assalam wal islam rabbi wa rabbukallah. Kata Nabi SAW, ya Allah, masukkanlah hilal kepada kami dengan keamanan dan keimanan, dengan keselamatan dan Islam. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya keamanan suatu perkara yang dituntut, ketenteraman hati, ya. Tadi telah disinggung oleh Kapolres, ya, bahwasanya aman itu perlu dalam segala aspek kehidupan. Bahkan dalam beragama perlu keamanan. Kalau seorang sholat ternyata dia tidak merasa aman, bagaimana mau khusyuk, ya? Khawatir sendalnya hilang, ya. Tentu dia pikir, sendal saya tadi saya baru beli mahal, ya. Saya tadi taruh di mana? Ya. Dia mikir taruh di mana, ya. Bakalan diambil, ya. Pokoknya gelisah, takut sendalnya apa? Sendalnya hilang. Oleh karenanya benar dalam Al-Quran banyak Allah mengkaitkan keamanan dengan ibadah-ibadah. Contoh dalam salat Allah mengatakan, ya, fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian dalam kondisi takut maka salatlah dalam kondisi berjalan atau naik kendaraan, ya. Orang salat berjalan bagaimana mau salat lebih mau tenang, bagaimana mau khusyuk? Salat sambil kendaraan bagaimana mau khusyuk? Fa idza amintum, kalau kalian aman, tentram, salat seperti biasa. Berarti salat juga butuh keamanan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang haji, di antara syarat haji adalah al-istita'ah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk berhaji bagi yang mampu. Di antara disebutkan oleh para fuqaha, syarat untuk haji adalah amnut tariq, jalan harus aman. Kalau seorang punya harta, badannya sehat, tapi kalau mau haji ternyata banyak perampok, tidak wajib haji. Harus ada keamanan, ya. Kalau tidak ada keamanan, gimana orang mau berhaji? Demikian juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain, ya, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Jika kalian telah aman, maka silakan berhaji tamattu. Haji dikaitkan dengan masalah keamanan. Demikian juga dalam dakwah. Dakwah juga butuh keamanan. Kalau tidak ada keamanan, bagaimana orang bisa mencerna pengajian dengan baik? Ya, bayangkan kita lagi mengaji, tahu-tahu suara tembakan, dur dar dur, ya. Ana mau 1000 dalil pula ana sebutkan, mungkin enggak ada yang nyantol, ya. Ya, susah kalau kita tidak aman. Sampai Nabi SAW mengatakan, wa in ahadun, kata Allah Subhanahu wa taala, maaf, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang musyrik minta pengamanan dari kalian, maka amankanlah dia agar dia bisa mendengar firman Allah, agar dia bisa mencerna Al-Quran dengan baik. Berikan keamanan supaya dia bisa dengar dengan baik. Summa ablighu ma'manah, kemudian kembalikan dia ke tempat amannya. Jadi orang musyrik pun untuk bisa mencerna Al-Quran dengan baik, dia harus dalam kondisi tenteram, aman, sehingga dia bisa mendengar, mencerna dengan baik apa yang disampaikan. Dakwah juga butuh keamanan. Karenanya Nabi SAW berdakwah dalam waktu yang panjang, dari sejak di Mekah 13 tahun, kemudian di Madinah hingga perjanjian Hudaybiyah, itu pada tahun ke-6 Hijriah, 13 tambah 6 19 tahun. Pengikut Nabi kaum muslimin tidak banyak, ya. Tatkala perang Khandaq, ya paling cuma 3000 pasukan.
atau kurang daripada 2000 sampai 3000. Itu sudah tahun 5 Hijriah, tahun 6 Hijriah. Kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Yang perjanjian tersebut tidak sampai 2 tahun. Karena terjadi pelanggaran. Jadi dari tahun 6 Hijriah sampai tahun 8 Hijriah, tidak sampai 2 tahun. Di masa perjanjian damai tersebut antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin terjadi gencatan senjata, sehingga terjadi interaksi antara kaum muslimin dengan orang musyrikin. Tatkala itu banyak orang masuk Islam. Kenapa? Dalam kondisi aman. Orang-orang musyrikin bisa mencerna Islam dengan lebih baik. Sehingga tatkala tahun 8 Hijriah Fatu Makkah, jumlah kaum muslimin sudah antara 8.000 atau 10.000 orang. Artinya dalam waktu yang kurang dari 2 tahun, pertambahan orang-orang Islam berkembang dengan pesat. Berkembang dengan pesat. Kenapa? Ada ketentraman dan ada keamanan. Ya. Dan itu yang terjadi di negara-negara non-muslim. Dalam kondisi keamanan, ketentraman, Islam mudah tersebar di negeri-negeri kafir, di negeri non-muslim. Banyak. Ya. Mulai setiap hari orang masuk Islam, setiap hari orang masuk Islam, setiap hari orang masuk Islam. Saya cerita ada kawan, dia pernah tinggal di suatu negara non-muslim belasan tahun yang lalu. Dia cerita, Ustadz, dulu kami kalau mau sholat Jumat selalu ada polisi jaga di depan masjid. Dia bawa alat hitung. Kalau sudah 300 maka tidak boleh lagi ke masjid, cari masjid lain sholat Jumat. 1, masuk, 2, sampai 300 sudah tutup, cari tempat lain. Bukan malaikat, polisi. Sekarang kata teman saya tersebut, sekarang orang Islam tutup jalan, nggak ada polisi lagi. Sekarang jalan ditutup, orang Islam sholat di situ, di negara kafir. Ya. Islam berkembang dengan apa? Dengan pesat. Di negara manapun tidak bisa dibendung. Tetapi kalau tidak ada keamanan, agak sulit berdakwah. Agak sulit berdakwah. Baru seminggu lalu, belum ada seminggu, kawan saya doktor di bidang fikih dari negeri Yaman. Dia telepon, pingin ke Indonesia. Nah, dia sudah dapat doktor, dia hafal Quran, anak-anaknya juga hafal Quran, tapi mau pulang ke negerinya susah. Apa yang mau dia lakukan? Dia tidak bisa berdakwah. Ditahan, mungkin dicari-cari, mungkin dikejar-kejar, dia tidak bisa apa-apa. Ya. Saya alhamdulillah di sini, ya, belum doktor pun sudah apa? Ceramah di sana sini dengan mudahnya, ya paling dilarang paling 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, ya biasalah. Ratusan titik masih diperbolehkan. Aman alhamdulillah. Kalau sudah ribut, sudah terjadi sengketa, terdengar suara tembakan, gimana mau belajar? Makanya nikmat aman tadi sudah disebut oleh Dr. Musyaffa hafizahullah taala, nikmat yang sangat utama, didahulukan penyebutannya daripada nikmat rezeki. Didahulukan penyebutannya daripada nikmat kesehatan. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yaumihi ka'anna mahizat lahu dunya. Barang siapa yang pagi hari aman di rumahnya. Aman dulu Allah sebut, Nabi sebutkan. Setelah itu badannya sehat, nikmat kesehatan nomor 2. Kemudian yang ketiga, nikmat rezeki, ada makanannya, seakan-akan dunia telah diberikan kepada dia. Sampai Nabi sebutkan nikmat aman lebih didahulukan daripada nikmat kesehatan, daripada nikmat rezeki. Dan itu benar. Percuma ya akhi, Anda punya harta banyak, Anda punya rumah banyak, Anda punya mobil banyak, tapi kalau keluar rumah ketakutan, ada perampok lah, ada inilah. Taruhlah semua sekarang polisi setahun penuh libur, polisi nggak ada yang kerja. Taruhlah lampu merah semuanya mati. Gimana? Tidak ada tentara, tidak ada polisi, tidak ada yang menjaga keamanan, akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Anda punya harta banyak, Anda tidak aman. Anda tidak aman. Percuma seorang punya rumah banyak, percuma seorang punya istri banyak kalau kalau tidak aman. Jangankan tidak aman di luar, tidak aman di rumah saja. Percuma ini orang punya istri 2 tapi tidak aman di rumah, diomelin terus sama istri pertama, istri kedua. Apa kata teman saya? Ya Firanda, dulu saya menikah, saya menyangka saya akan menjadi singa di antara 2 domba. Setelah saya menikah ternyata saya menjadi domba di antara 2 singa. Ya repot. Dia punya istri 2 nikmat tapi tidak aman di rumah. Apa enaknya punya istri banyak tapi tidak aman di rumah? Apa enaknya punya harta yang banyak keluar rumah tidak aman? Jadi benar nikmat aman itu nikmat yang luar biasa. Yang tadi kata Ustaz Musyaffa, banyak orang melalaikannya. Banyak orang melupakannya. Makanya perlu kita menengok negeri-negeri Islam tetangga kita, lihat bagaimana tatkala keamanan Allah cabut dari mereka. Sama di awalnya
Tidak setuju dengan ini, tidak setuju dengan kita harus ini, harus usaha, harus macam-macam. Akhirnya tiba-tiba kehancuran. Tiba-tiba ratusan ribu meninggal dunia. Tiba-tiba orang-orang yang dianggap beragama ditembakin. Sehingga keamanan hilang. Setelah itu yang terdengar hanya jeritan, wanita diperkosa, anak-anak dibunuh dan macam-macam. Macam-macam. Saya masih ingat awal-awal sebelum terjadi tersebut, sebagian dai-dai muda di Arab Saudi ditanya, "Ya Syekh, bagaimana hukum kita begini memberontak?" Mereka bilang, "Ayo." Dimotivasi untuk memberontak. Kemudian terjadi apa yang terjadi. 1 juta orang mungkin meninggal dunia. Dai-dai terus sekarang diam semuanya. Semuanya sekarang diam. Ini hancur, sana hancur, sini hancur. Sekarang semua diam. Apa Anda bertanggung jawab wanita-wanita diperkosa? Apa Anda tanggung jawab nyawa-nyawa hilang begitu saja? Sampai kawan saya pernah bilang, "Ya Firanda, saya mau pulang." Dia orang Libya. "Saya mau pulang tapi saya takut ya. Bisa jadi saya pulang, saya dibunuh dan saya tidak tahu kenapa saya dibunuh dan siapa yang bunuh saya enggak tahu." Kalau sudah ada dualisme kepemimpinan atau keamanan sudah tidak ada, maka itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa taala, ya, terlalu banyak ayat ya yang menyebutkan bahwasanya nikmat aman adalah nikmat yang paling utama ya setelah nikmat keimanan. Iman terus aman. Ya, tadi di antaranya doa Nabi Ibrahim ya. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu. Ya Allah, jadikanlah negeriku negeri yang aman, baru kemudian rezeki. Allah berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min haulihim. Tidakkah mereka melihat bagaimana kami jadikan kota Mekah kota yang aman, sementara di sekeliling mereka terjadi rampok-merampok. Awalam numakkil lahu haraman aminan, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Tidakkah kami telah menjadikan kota Mekah sebagai kota yang aman, yang rizki didatangkan kepada kota tersebut. Allah sebutkan nikmat aman, baru Allah sebutkan nikmat rizki. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat perumpamaan tentang suatu negeri yang aman, yang tentram, yang Allah berikan rizki ya dari segala sisi. Allah sebutkan keamanan, baru kemudian Allah sebutkan rizki. Nikmat aman selalu didahulukan. Oleh karenanya, tatkala Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun sampai ketakutan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kharaja minha khaifan yataraqab. Nabi Musa keluar dari kota Mesir menuju ke negeri Madian dalam kondisi ketakutan, takut khawatir tiba-tiba ya terjadi serangan keburukan baginya. Kemudian sampai di negeri Madian, dia menolong 2 orang wanita yang diambilkan air untuk 2 wanita tersebut. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil. Setelah Nabi Musa membantu 2 wanita tersebut, Nabi Musa istirahat, dia pergi ke sebuah pohon, kemudian dia berdoa, ya Allah, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ingin mendapatkan kebaikan darimu. Kata sebagian ulama, Nabi Musa lapar waktu itu. Karena waktu dia lari dari Mesir, dia tidak persiapan, dia lapar. Kemudian tidak lama datanglah fajat ihdahuma tamshi ala istihya'in. Salah seorang dari wanita tersebut datang memanggil Nabi Musa. Sungguhnya ayah kami manggilmu untuk memberi balas engkau kebaikan. Kemudian Nabi Musa datang bertemu dengan bapak 2 wanita tersebut. Falamma, kata Allah, falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasasa qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Kata orang tua yang soleh tersebut, wahai Musa, jangan kau takut. Ini yang pertama kali dihilangkan, dia ketakutan. Jangan kau takut, kau sudah selamat dari orang-orang yang zalim. Ini yang dibutuhkan oleh Nabi Musa tatkala itu untuk menghilangkan ketakutan dari dirinya. Oleh karenanya sebagian ahli tafsir menyebutkan di antara bukti bahwasanya nikmat aman sangat penting, lebih daripada kesehatan, lebih daripada rezeki dan yang lainnya. Taruhlah ada 2 ekor kambing. Yang satu kambing tidak sehat, cacat.
mungkin kakinya pincang, mungkin matanya agak buta. Tetapi dia masih bisa berjalan untuk mencari makan, meskipun mungkin makannya tidak banyak karena cacatnya. Tapi dia merasa aman. Cacat tapi dia aman. Dia masih bisa mencari makan. Satunya lagi seekor kambing, sehat walafiat, kuat. Di depannya ada makanan, rumput-rumput banyak, tapi dipasang singa di depannya. Dia nggak bisa makan. Kenapa? Nanti dia mati kelaparan di situ. Kenapa? Karena dia tidak ada rasa keamanan. Rasa aman lebih daripada nikmat aman, lebih daripada nikmat kesehatan, lebih daripada nikmat makanan. Ya. Karenanya di antara nikmat yang paling besar Allah sebutkan di surga adalah nikmat keamanan. Keamanan dari segala hal. Sampai Allah menamakan surga dengan Darussalam. Lahum Darussalam inda Rabbihim. Bagi mereka rumah negeri yang penuh keselamatan, Darussalam. Allah mengatakan udkhul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada ketakutan sama sekali, aman tentram. Udkhuluha bisalamin aminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian ke dalam surga dengan keselamatan, dengan keamanan. Ini nikmat yang Allah sebutkan. Di antara nikmat paling besar di surga merasa aman. Ya. Tidak takut kalau main sama bidadari, diomel sama istri, enggak usah takut di surga. Aman, tentram. Kemudian juga dalam berkata-kata penuh dengan keamanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Mereka tidak pernah mendengar kata-kata yang sia-sia di surga kecuali kata-kata yang penuh dengan keselamatan. Dalam ayat yang lain, ilaqi wala ta'thima. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Mereka tidak mendengarkan kata-kata yang sia-sia dan kata-kata yang menimbulkan dosa, yang menyakitkan hati. Illa qilan salaman salama, kecuali perkataan yang penuh dengan keselamatan. Jadi, ikhwan dan akhwat, saya mengajak diri saya dan antum semua bersyukur kita punya negara Indonesia yang saya katakan relatif sangat aman. Antum beraktivitas, berdakwah, ikut pengajian, berdagang, ya. Secara umum aman di mana-mana. Secara umum aman di mana-mana. Ya ada pencurian, ada ini, ada pembunuhan, ya ada, tapi secara umum kita keluar rumah tenteram. Secara umum kita berjalan ke mana-mana dalam kondisi aman. Ini nikmat yang harus kita syukuri dan kita jaga. Dan keamanan adalah kewajiban kita semuanya. Kita semuanya. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Maka jangan sampai kita bertindak, berkata-kata, menulis provokasi yang menimbulkan satu perkara yang menghilangkan keamanan. Jangan sampai, terutama para dai, jangan sampai dia mengucapkan kata-kata memprovokasi massa sehingga timbul akhirnya hilangnya keamanan, tidak adanya ketentraman, ya, akhirnya dia akan membuat dosa yang sangat banyak. Oleh karena kita sama-sama berusaha, ya, untuk menjaga negeri ini, ya. Dan saya ingatkan bahwasanya telah tersebar sebagian isu yang mengabarkan seakan-akan kalau orang berpegang teguh dengan Islam berarti dia benci sama negara. Ada dibuat semacam pemikiran seperti itu. Bahwasanya supaya negeri ini aman tentram jangan dikaitkan dengan Islam. Kalau dikaitkan dengan Islam seakan-akan Islam itu menghilangkan keamanan, seakan-akan Islam ingin negara hancur. Ini tidak benar, ya ikhwan. Ini tidak benar. Tidak ada pertentangan antara cinta kepada negeri dengan cinta kepada Islam. Tidak ada. Apalagi saya katakan negeri kita negeri Islam. Negeri kita ini mayoritasnya kaum muslimin. Kemudian juga diperebutkan juga oleh perjuangan para pahlawan yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Yang negeri ini merdeka dengan takbir, dengan Allahu Akbar. Ini nikmat yang telah diperoleh dengan perjuangan darah dan raga para pahlawan kita. Jangan kita hancurkan. Jangan kita hancurkan negeri ini. Jaga negeri ini. Itu kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua orang cinta kepada negerinya, ya. Apalagi datang syariat menyuruh kita cinta kepada negeri kita, karena negeri kaum muslimin. Makanya para ulama menyebutkan dalam satu hadis, ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin wa basara wa absara darajatil Madinah awdha'a naqatahu. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pulang dari safar,
kemudian masuk ke kota Madinah, dari kejauhan dia sudah melihat tempat-tempat tinggi dari kota Madinah, maka dia segerakan gerakan ontanya, dia pacu ontanya supaya cepat sampai ke kota Madinah. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tatkala mengomentari hadis ini berkata, wa fihi dalalatun ala fadlil Madinah. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah. Wa masyru'iyatu hubbil watan wal hanini ilaihi, dan disyariatkannya cinta kepada negeri dan rindu kepada negeri. Kita cinta negeri ini karena negeri kaum muslimin. Kalau negeri ini hancur, yang susah kaum muslimin. Kalau negeri ini kacau, yang susah kaum muslimin. Kita cinta kaum muslimin, kita cinta negeri kita. Oleh karenanya tatkala seorang mencintai negeri ini, terutama dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala, jika dia bela, dia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, "Man qutila duna malihi fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang meninggal karena membela hartanya, dia mati syahid. Kalau dia bela hartanya karena Allah. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa meninggal karena bela keluarganya, istrinya mau diperkosa, anaknya mau diganggu, dia bela karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan di fi sabilillah. Maka saya katakan, barang siapa yang terbunuh karena membela negerinya, karena dia tahu negeri kaum muslimin. Di sini banyak masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sini banyak pengajian-pengajian, sini banyak wanita-wanita muslimah yang harus dia bela. Sini banyak kaum muslimin yang harus dia bela, maka dia insyaallah mati syahid. Mati syahid. Yang tidak boleh kalau seorang hanya membela negeri murni tanpa ada nilai agama, itu tidak ada nilainya. Makanya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man qatala syaja'atan?" Ya Rasulullah, ada seorang berperang hanya ingin menunjukkan keberaniannya. "Wa man qatala hamiyatan?" Ya Rasulullah, barang siapa yang berperang hanya ingin membela sukunya. "Wa man qatala ghadbanan?" Barang siapa yang berperang hanya sekedar marah-marah. "Ayu dzalika fi sabilillah?" Siapakah yang di jalan Allah? Maka Nabi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah yang tertinggi, itulah yang mati syahid. Maka tatkala kita membela negeri ini, kita kaitkan dengan Islam. Bahwa ini negeri kaum muslimin, banyak wanita-wanita muslimah, banyak anak-anak kaum muslimin, banyak masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita bela karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian seorang membuat pemikiran bahwasanya Islam mengajarkan tidak cinta kepada NKRI? Ini tidak benar. Dalam Islam semua perkara yang bisa menghilangkan keamanan diharamkan. Dalam banyak hadis, membuat tetangga tidak aman, iman seorang bisa dicabut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah yang beriman. Siapa ya Rasulullah? Khaba wa khasir. Sungguh merugi orang ini. Sampai Nabi bersumpah 3 kali tidak beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kita menghilangkan keamanan dari tetangga, iman kita menjadi taruhannya. Dalam agama mana, mohon maaf, yang mengajarkan detail seperti ini? Sampai tidak boleh mengganggu apa? Tetangga. Islam. Nabi SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, yang kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya, anggota tubuhnya. Ini dalil bahwasanya seorang harus menjaga keamanan, jangan sampai mengganggu orang lain, jangan sampai menghilangkan ketentraman, keamanan orang lain. Kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Tidak boleh. Nabi SAW juga melarang, la ya'khudhanna ahadukum mata akhihi. Jangan sampai seorang mengambil barang temannya gara-gara bercanda atau serius, nggak boleh. Misalnya temannya tidur, kemudian diambil HP-nya. Kemudian temannya bangun, HP saya mana? Oh, dia ketawa-ketawa. Ini nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Ente bikin dia gelisah, nggak boleh. Haram hukumnya. Nabi bilang haram hukumnya. Sampai seperti itu. Ini menunjukkan keamanan ini perkara yang sangat diagungkan dalam syariat Islam. Jangan mengganggu ketentraman orang lain. Dengan kata-kata Anda, dengan tulisan Anda, dengan sikap Anda, jangan mengganggu ketentraman orang lain. Maka para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan bahwasanya kita ini sedang dalam kenikmatan yang sangat luar biasa.
nikmat keamanan, nikmat ketentraman, ya. Berkacalah dan lihatlah bagaimana negeri-negeri Islam di sekitar kita, ya, yang keamanan mereka sudah hilang atau mulai sekarang terganggu keamanannya, maka janganlah sampai kita seperti itu. Apa yang telah akan terjadi di negeri kita, ya, yang seperti disebutkan tadi oleh Pak Polisi dengan adanya pemilu, ya sudah, silakan milih. Anda pilih yang menurut Anda lebih baik. Jangan lupa berdoa yang paling utama, tanpa harus kemudian berkelahi, ya, kemudian membuat kedustaan, menyampaikan kabar-kabar dusta, men-share kabar-kabar dusta, dan itu sangat berbahaya. Nabi SAW pernah diperlihatkan tentang seorang yang disiksa di alam barzakh, di alam kubur. Dia duduk, kemudian datang laki-laki yang lain merobek mulutnya sampai ke lehernya. Setelah itu laki-laki tersebut pindah ke sebelah kiri, mengambil besi merobek mulut sampai ke lehernya bagian kiri. Setelah itu pindah lagi ke sebelah kanan, yang ini sudah sembuh dirobek lagi. Ini sudah sembuh, robek lagi sebelah kiri, sampai hari kiamat kelak disiksa demikian. Nabi waktu bertanya, siapa orang ini? Maka dijelaskan kepada Nabi, adalah seorang yakdzibu bikadzbah. Dia berdusta dengan satu dusta. Kemudian fatuhmalu anhu, kemudian dusta tersebut disebarkan, di-share hatta tablughul afaq, sampai tersebar ke seluruh penjuru. Maka dia disiksa demikian sampai hari kiamat. Gara-gara satu dusta, di-share darinya, tersebar ke segala penjuru. Saya sering sampaikan, kalau ini di zaman dahulu susah. Seorang berdusta, ingin kedustaannya tersebar ke seluruh alam semesta, susah. Dia harus sewa seorang yang mungkin punya kuda, kemudian pergi ke sana, pergi ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, untuk menyebarkan kedustaan tersebut. Kalau zaman dulu susah. Ya, kalau zaman sekarang ingin berdusta sangat gampang. Dia bikin berita hoax, kemudian dia enter, selesai, tersebar ke seluruh Indonesia. Kemudian segala sesuatu sudah terjadi, sudah selesai, pemilu sudah selesai, pilihannya menang atau kalah. Entah dia menang atau dia kalah, semua ucapannya, semua catatannya, semua komentarnya, semua kritikannya, semuanya tetap tercatat di catatan malaikat. Kedustaannya tetap akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pilihannya menang atau kalah? Oleh karena ikhwan, jangan sampai, ya, ada kejadian-kejadian di negeri kita, ya, kemudian menjadikan agama kita tergadaikan. Hati-hati. Anda silakan pilih yang menurut Anda baik, ya, silakan pilih tanpa harus mengorbankan agama Anda, dan tetap menjaga keamanan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tetap menjadikan negeri kita negeri yang aman dan tentram, ya, dan seterusnya, sehingga kita bisa mudah untuk beribadah kepada Allah, mudah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan kita dengan baik dan damai. Demikian, wallahu a'lam bishawab, sedikit yang bisa sampaikan. Ini pertanyaannya. Hadiah. Oh, hadiah. Ini pertanyaan untuk Ustaz Musyafa, ya. Ustaz Musyafa sudah pergi, dia ada acara lagi. Ini hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Siapa yang bisa sebutkan dalil bahwasanya nikmat aman lebih utama daripada nikmat kesehatan? Silakan. Itu mic. Bismillah. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke 126. Ya, apa artinya? Saya juga nggak tahu nomor itu. Apa bunyinya, apa artinya? Doanya Nabi Ibrahim maksudnya? Iya, betul. Oh, ya. Doa Nabi Ibrahim memohon untuk keamanan di negerinya, dan setelahnya minta rezeki. Enggak, pertanyaannya bahwa nikmat aman lebih utama daripada nikmat kesehatan, bukan nikmat rezeki dan makanan. Tapi karena antum sudah berusaha, tetap dapat hadiah. Silakan. Siapa yang bisa jawab pertanyaannya lagi? Iya, coba antum yang baju putih sini. Berdiri. Iya, apa jawabannya? Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda gimana? Fi sirbihi.
Masya Allah, barang siapa yang aman di pagi hari di rumahnya, badannya sehat, kemudian apa? Punya makanan, istrinya berapa? Silakan. Masya Allah, jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa sebutkan dalil bahwasanya di antara nikmat terbesar di surga adalah nikmat keamanan? Silakan. Masya Allah, Allah berfirman, udkhuluha bisalamin amin. Masuklah kalian dalam surga dengan penuh keselamatan dan keamanan. Jazakallah khairan. Baik, kita lanjutkan. Ustaz, seringkali saya dengar hadis berikut, hubbul watani minal iman. Apakah di sini sahih? Cinta kepada negeri bagian daripada iman. Ini hadis tidak sahih, ya. Ya, tetapi kenapa saya katakan tidak sahih? Karena sebenarnya asalnya cinta kepada negeri adalah cinta tabi'i, cinta tabiat manusia. Dia cinta kepada negerinya, dia cinta kepada kampungnya. Tapi itu hanya bisa bernilai agama kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka saya bilang negeri kita ini kalau kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk menjaga ketentraman kaum muslimin, dengan niat menjaga masjid-masjid Allah yang ada di negeri kaum muslimin, apalagi penduduknya mayoritasnya kaum muslimin, apalagi negeri kita diperoleh dengan perjuangan pahlawan yang mayoritas adalah kaum muslimin, dengan darah dan raga mereka, dengan takbir yang menggema di mana-mana, maka insya Allah bernilai pahala, bernilai pahala. Ya. Adapun hadis tadi secara lafalnya maka hadisnya tidak sahih. Ini pertanyaan juga ada pertanyaan umum. Apakah kakak laki-laki bertanggung jawab terhadap adik perempuannya walaupun adiknya sudah berumah tangga? Kita katakan namanya kita bersaudara, ya. Bersaudara, ya. Tetap kita saling memperhatikan. Orang yang paling utama kita perhatikan adalah yang terdekat, orang tua kita, kemudian kakak dan adik kita. Lihatlah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bagaimana perjuangannya untuk membela adik-adik perempuannya. Ketika ayahnya Abdullah bin Haram akan merasa meninggal dunia dalam perang Uhud, maka dia panggil anaknya Jabir. Dia mengatakan, wahai Jabir, saya merasa besok saya termasuk orang-orang akan meninggal dunia. Ya. Dan tidak ada yang saya tinggalkan yang paling mulia kecuali Nabi, kemudian engkau. Sungguhnya engkau punya adik-adik perempuan, perhatikan mereka. Maka setelah ayahnya meninggal dunia, Jabir pun perhatikan terhadap adik-adiknya, sampai-sampai akhirnya waktu dia menikah, dia milih menikah yang janda, wanita yang janda. Tujuannya apa? Agar bisa ikut memperhatikan adik-adik perempuannya. Makanya waktu Nabi SAW ngobrol dengan Jabir, Nabi bertanya, "Alla tazawwajta ya Jabir?" Wahai Jabir, apa kau sudah menikah? Kata Jabir, iya saya sudah menikah ya Rasulullah. Bikran am sayyiban, yang kau nikahi gadis atau janda? Antum maunya apa, gadis apa janda? Gadis kan? Kata Jabir bin Abdullah, bal sayyiban, saya nikahi janda ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hal la tazawwajta bikran, kenapa kau tidak menikah dengan gadis? Tudaibuha wa tudaibuka, kau bisa mencandai dia, dia bisa mencandaimu. Ya, wa tulaibuka wa tulaibuha, kau bisa menciumnya, dia bisa menciummu. Mohon maaf, di sebagian arti mengatakan kau bisa mainkan air liurnya, dia bisa mengambil apa air liurmu. Yang jomblo maaf ya. Dalam riwayat yang lain, ta'udduha wa ta'udduka, kau bisa gigit dia, dia bisa gigit kamu. Tapi riwayat ini dhaif ya. Ustaz, janda juga bisa, iya. Ini cerita saja, saya sampaikan hadisnya. Jadi intinya Nabi menganjurkan dia untuk menikah dengan gadis. Tetapi Jabir cerita, ya Rasulullah, bukannya dia tidak mau gadis, tetapi ada adik-adik perempuan yang harus dia perhatikan. Sampai-sampai kepentingan duniawinya dia korbankan demi untuk perhatikan adik-adik perempuannya. Maka saya katakan seperti pertanyaan ini, dia punya adik perempuan sudah nikah, bukan berarti lepas tangan. Namanya Anda punya adik perempuan.
Kalau ternyata dia ada keperluan, kalau kita bisa bantu, kenapa tidak bantu? Kalau dia ada kesalahan, kita nasihati, kenapa tidak kita nasihati? Ya. Sama demikian juga orang tua sama anak. Bukan berarti kalau anak perempuan kita dinikahi laki-laki lain, selesai, lepas tangan. Tidak ada seperti itu. Selama kita masih ada tali persaudaraan, tali kekerabatan, tetap hubungan berlanjut terus. Ya. Dengan menasihati atau dinasihati, dengan membantu atau dibantu. Ya. Jadi jangan ada istilah lepas tanggung jawab, nggak ada. Ya. Tetap saja kita berusaha semampu kita membantu saudari kita dan saudara kita. Banyak pertanyaan tidak sesuai dengan tema ya. Ini banyak pertanyaan tentang masalah pemilihan presiden ya. Saya katakan ya tadi, antum tugasnya ya menimbang untuk menurut antum mana yang lebih baik di antara kedua calon tersebut ya. Kalau antum bisa menimbang, silakan antum pilih. Kalau qadarullah ternyata antum tidak bisa menimbang, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang tidak dibebani dengan apa yang di luar kemampuannya. Baik. Pertanyaannya susah-susah ya, saya tidak bisa jawab ya. Saya berharap Ustaz Musyafa yang jawab, tapi dia sudah pergi ya, qadarullah ya. Ilmu saya terbatas untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Ini juga mau dibagi. Ya sudah. Baik, sebagai ini hadiah ya. Yang jomblo paling tua angkat tangan ya. Ada. Siapa jomblo paling tua ya? Ada? Ya, angkat tangan aja, enggak terus turunkan, enggak apa-apa. Oke, sudah duduk aja, enggak usah berdiri, sudah. Ini buat antum ya. Duduk aja, enggak usah maju, duduk aja. Yang paling tua angkat tangan silakan. Yang paling tua, Bapak-bapak. Ya, berapa umurnya? 60, Masya Allah. Berapa? 69. Ada lagi yang lebih tua? KTP bawa Pak ya? Ya buat dua-duanya ya. Yang sana buat yang 60, yang ini buat 69. Demikian kajian kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.